Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung dan Nona. Kembali lagi di acara Merawa Bubuhannya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Nah, acara ini merupakan acara untuk pengenalan komunitas-komunitas yang ada di Tanah Laut, baik yang bergerak dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, pemuda, dan lain sebagainya. Nah, pada edisi ketiga kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Forum Komunitas Literasi Senja. Dan saya tidak sendiri tentunya di sini, bersama rekan saya juga. Saya Selinova Kareza. Oke, sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama narasumber kita. Yang pertama di samping saya ada Bung siapa kan? Berarti kita lepas masker dulu. Boleh. Boleh. Ya, kelihatan bungasnya di Nah, perkenalkan ngaran ulun Robi Iskandar. Jadi di sini ulun sebagai ketua literasi senja. Mungkin kalau di samping ulun ada Ibu Jen, yang lebih lengkapnya kan dia si Dinja yang berkenalkan diri sorangan. Perkenalkan, saya Bu Zen Sadah dari Forum Literasi Senja. Saya di situ dalam kepengurusan menjadi wakil ketua di Forum Literasi Senja. Baik, sebelumnya kami ucapkan pada Kak Robi dan Ibu Zen telah berhadir ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk mengisi acara Merawa Bubuhannya edisi ketiga. Baik, Seli, langsung saja ke pertanyaan pertama. mungkin bisa diperkenalkan secara singkat dulu, Bung, tentang komunikasi literasi senja ini apa sih? Sebenarnya FLS ini kan sebenarnya Forum Literasi Senja. Jadi ini sejenis komunitas, cuman berdaulat istilahnya, ibarat itu bergerak di bidang literasi. Yang kita tahu kan literasi itu luas, apa saja itu termasuk apapun pengetahuan, jembatan ke pengetahuan itu yang namanya literasi. Maupun itu budaya, pendidikan dan sosial segala macam. Mungkin itu. Ada tambahan dari Ibu? Kalau Forum Literasi Senja itu memang berawal dari keinginan berkumpul para pencinta kopi. Nah, kan berawal dari duduk-duduk nongkrong di tempat kopi karena merasa ibaratnya kita ini belum ada tempat menyalurkan bakat. Nah, maka terbentuklah Forum Literasi Senja itu. Sebenarnya diawali dari segelas kopi, ya, ngobrol, maka terbentuklah. Karena apa? Di Tanah Laut belum ada yang muncul sejenis forum atau kegiatan seni. Nah, waktu itu berawal dari di bulan Oktober 2019. Waktu itu memang belum ada sama sekali di Tanah Laut komunitas sastra. Ada sekarang komunitas sastra yang saya tahu itu dibentuk itu rata-rata di 2020. Nah, itu aja. Baik, jadi dari segelas kopi menjadi sejuta makna dan cerita ya Bu. Ya, baik. Nah, untuk kegiatannya itu sendiri sih Bu, dan Bung Robi juga, apa aja kegiatan yang ada di Forum Literasi Senja ini? Mungkin bisa dijelaskan juga. Untuk kegiatannya biasanya kami ngadain pertemuan, mungkin latihan-latihan rutin. Karena kan di anggota Forum Literasi sendiri kan ada beberapa anggota yang mempunyai kedai kopi ya Bu ya. Nah, jadi di setiap kedai kopi itu kami mengadakan acara kegiatan kecil-kecilan lah. Jadi sejenis kayak baca puisi, mungkin ada yang nyanyi, ada yang berteatrikal, semuanya. Jadi dan itu tidak tertutup untuk kita aja. Orang-orang kawan-kawan yang di luar FLS boleh gabung gitu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatannya yang besar mungkin kami bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh provinsi, seperti ada arus puisi yang biasanya dulu kan dilaksanakan di Banjarbaru. Ya di bukan itu. Pokoknya di Banjarbaru di Minggu Raya. Minggu Raya. Ibu ada tambahan? Sebelum
Sebelum ngumpul-ngumpul masih waktu pertama itu kedai kopi masih yang pertama ya. Sejarah pertamanya Forum Literasi Senja itu adanya di kedai Senja Kala Cerita. Yang ownernya adalah Pak Aditya Nugraha. Di situ kami memulai karena masih cuma satu kedai. Jadi kami memulai acara dengan pembacaan puisi-puisi dulu. Di 2020 vakum. Padahal itu sudah 6 kali kami pertemuan. Yang kelima kami mengadakan acara teatrikal puisi saat ulang tahun Tanah Laut. Kami mengadakan di panggung secara terbuka. Di kegiatan ke-5 dan ke-6 itu kami mengadakan pembacaan puisi di gedung DPRD dalam acara rapat paripurna pembukaan. Nah itu jadi agenda tahunan dari Literasi Senja. Jadi ini sudah 2 kali pembukaan rapat paripurna Literasi Senja yang mengisi kegiatan. Di tahun 2020 kami pembentukan baru kepengurusan, karena selama ini kami masih bergantung dengan siapa yang jadi ketua masih belum jelas, siapa pengurus belum jelas. Ini cuma keinginan masing-masing ingin maju, ingin mengembangkan bakat masing-masing. Jadi akhirnya di 2020 walaupun saat pandemi, karena di 2020 sudah masing-masing memiliki kedai kopi, kami dari kedai kopi satu ke kedai kopi yang lain berinisiatif membentuk satu forum yang benar-benar ada kepengurusan. Di 2020 itu di bulan 10 kami resmi melaksanakan pembentukan ketua dan pengurus yang lain. Di situ kami sudah membuat ADRT-nya segala macam, tapi kami masih belum bisa untuk secara hukum belum, tapi kami sudah jelas, kami sudah jelas, ibaratnya ada kepengurusan yang jelas udah. Untuk selanjutnya ya masih terbentur pandemi, jadi kegiatan itu masih kegiatan kecil-kecilan. Yang terbesar cuma di 2020 tadi, waktu perlombaan tingkat provinsi kami mengadakan kerjasama dengan Dispora. Nah itu ada lagi. Ngomong-ngomong nih, apa harapan dari komunitas Literasi Senja untuk kedepannya? Harapannya Pak? Harapan pasti yang terbaik. Iya. Harapan sih kalau dari ulun pribadi, FLS ini semoga menjadi wadah untuk kawan-kawan yang ingin mengembangkan bakatnya, mungkin ingin bergabung di literasi itu sebenarnya. Karena kami terbuka, ada ibarat orang Banjar tuh ada sarana itu aja. Iya, bujur benar. Gitu. Jadi harapannya semoga FLS ini jadi mudah-mudahan jadi acuan kawan-kawan yang ingin bergabung mungkin atau yang ingin mengembangkan komunitasnya sendiri. Jadi kita bisa sharing sama-sama biar lebih kaya aja komunitas-komunitas sastra di Tanah Laut. Khususnya. Ibu pasti ada harapan dong. Harapannya yaitu berkembangnya literasi di kalangan anak muda dan mengenal apa itu literasi, bukan sekedar membaca. Karena apa, di mindset anak-anak muda literasi itu adalah membaca. Sebenarnya luas, banyak sekali penerapannya, semua ilmu pengetahuan itu sudah masuk literasi. Nah itu aja, supaya anak-anak muda tetap bersemangat, mengembangkan seni, bakat, dan semuanya. Luas sekali ya Sally kegiatannya, jadi lebih menekankan yang dapat saya garis bawahi bahwa ingin memperkenalkan kepada khalayak ramai, kepada publik bahwa literasi itu bukan hanya sekedar membaca ya kan? Tapi jauh lebih berkembang daripada itu semua. Oke Bu, ada yang saya garis bawahi juga tadi dari pertanyaan Bung Abi, untuk bergabung sendiri Bu, nah untuk bergabung menjadi anggota di forum literasi senja ini itu syarat dan ketentuannya mungkin ada dari Bung Abi seperti apa? Supaya teman-teman di rumah tahu Pak gitu. Oke. Mungkin kalaunya persyaratan, karena di ADRT kita belum untuk persyaratan untuk gabung, jadi bisa aja kita gabung-gabung santai istilahnya. Karena mungkin kawan-kawan yang lain ada yang tanya-tanya, gimana Bang kalau mau ikut FLS gitu kan? Ya, udah gabung aja. Kami dengan hati terbuka untuk menerima kalian bergabung. Lagian kan kita di sini sama-sama belajar, kami kada menuhankan kita sendiri gitu. Nah, jadi kita kalau ada orang yang ikut gabung, kita sambil belajar. Nah, apakah terbatas dengan umur, misalkan umur 15 tahun nih boleh bergabung nggak? Kan kebanyakan melihat dari sisi umur. Enggak.
nggak ada batasan, terkecuali kan masih bayi. Iya, bener banget. Batasan umur. Nah ini kami teringat waktu kemarin kami ke Dinas Pariwisata, bukan ingin menjelekan siapapun, di benak para pejabat mungkin ya, yang namanya forum seni itu adalah orang-orang tua. Iya, bener banget. Jadi kami ketawa Pak malam itu. Memang saya sendiri bukan muda ya, saya sudah berumur, tapi jujur saya kira bapak-bapak yang punya janggut katanya yang sudah seniman tua yang ngumpul di komunitas seni, ternyata rata-rata anak muda. Malah kami tambah semangat, bukan kami mundur. Nah itu tadi. Artinya kan kita sebagai penggerak layak buana muda-muda untuk bangkit bukan hanya orang tua saja. Bener sih, itu kayaknya perlu edukasi untuk menstigma kembali bahwa seniman itu kada perlu tua gitu. Selagi muda bisa berkarya gitu ya. Iya, bener banget. Kan kebanyakan dari sekarang meluangkan waktu tuh yang nggak penting kayak hura-hura. Kalau ke komunitas atau kayak bapak itu lebih nggak dipentingkan, lebih mementingkan kayak alah itu mah nggak penting komunitasnya, paling kayak gitu, banyak meremehkan. Mungkin lah seperti itu, sedikit banyaknya harapan kami. Nah, seperti ini memang ya, yang namanya komunitas saya juga kadang tersinggung, bukan tersinggung sih, berasa ya. Umur saya berapa ya, sudah di atas 40 kan, gini, ibu ngapain sih ikut komunitas? Ibu ngapain sih ngumpul di tempat kopi? Padahal sudah tua gitu. Ya, apa sih bentuknya literasi senja? Apa sih karyanya literasi senja? Dan saat kemarin saya membaca semua ini yang sudah kami kerjakan, ternyata banyak sudah. Kegiatan kami itu banyak. Tapi memang yang namanya forum seni itu harus orang-orang yang paham seni lah yang menghargai, bukan orang biasa. Kenapa? Ya memang itulah komunitasnya, sulitnya kita. Kadang dianggap orang apa, dianggap orang gila lah katanya, teriak-teriak sendiri di jalan. Karena kami pernah mengadakan pembagian takjil bulan puasa di 2020 saat pandemi. Itu pembagian takjil masker yang kerjasama dengan forum Dayak intelektual. Itu kami membagikan di simpang lampu merah. Itu teman saya teriak-teriak, mungkin orang bingungan, ini orang gila baru atau apa. Nah itulah mindset masyarakat bahwa yang berpuisi itu kayak orang gila istilahnya. Musik itu salah, ya kan? Drama itu orang koar-koar. Itulah yang kita mau merubah, bahwa seni itu adalah sesuatu yang indah dalam hidup, yang mampu membentuk membentuk pribadi seseorang. Nah, itu aja. Benar sekali Ibu Zen dan Bung Obi, juga saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan, bahwa sejauh ini yang saya amati memang bahwa seni itu tidak bisa dipandang dengan satu mata. Artinya seni itu adalah menjadi sesuatu yang sangat-sangat bernilai dan bermakna ketika kita bisa melihatnya dengan keindahan, ketika kita bisa menemukan rasa kecintaan kita terhadap luasnya dunia, terhadap luasnya berbagai macam bakat yang bisa kita temui di setiap orang. Gitu. Dari Sally mungkin ada tambahan lagi? Kalau dari saya sih, kalau sekarang ini lebih kecewa sama anak mudanya. Kenapa sih kalian tuh lebih sering mementingkan hal-hal yang nggak penting? Kebanyakan sih meremehkan komunitas, padahal komunitas itu sendiri berdampak untuk masa depan kita. Kenapa sih kebanyakan memandang komunitas itu alah hal nggak penting, paling cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada manfaatnya. Kebanyakan sih kepikiran saya gitu, kecewanya anak muda tuh sekarang ya perkataan meremehkan. Iya, arah anak muda kan biasanya nongkrong untuk rame. Makanya di sini kami membuktikan, kami juga nongkrong, tapi halnya positif. Berdampak dengan masa depan. Boleh nyanyi sampai kapan, terserah. Iya benar. Nah, anak saya saja kadang ngumpul. Nah gini, saya nggak usah jauh-jauh. 2 anak saya ajak terus kalau ada acara, kalau ada kesempatan. Nah, dia nyanyi terserah. Mau dia bikin apa? Kadang kan duduk sendiri di pojokan. Yang anak saya sendiri di pojokan, tapi dia nulis. Silahkan. Padahal kan kita duduk nongkrong itu bukan sekedar nongkrong basa-basi cuma ngebully teman, itu nggak ada masalah. Iya, benar bang. Biasanya kan anak-anak seperti itu. Iya benar. Kan bahwa kita duduk nongkrong itu ada manfaat. Iya, bukan sekedar kayak ngomong-ngomong yang nggak penting, Iya, alah apa gitu. Sharing tentang
Iya, Iya, pengalaman. pengalaman. Selama ini saya alhamdulillah jujur setelah saya masuk forum ini ngumpul sama teman-teman yang punya bakat yang bukan bakat sih, punya arah pandangan yang sama. Itu enak ngobrol politik, ngobrol apa. Ini emak-emak kok pede banget ngumpul sama anak muda ini. Ya kadang gitu. Ya up to you lah, terserah lah kata saya. Saya juga bukan emak-emak yang mau di dapur terus. Itu aja. Mungkin sedikit menjawab dari pertanyaan tadi kan, kesalnya Iya, kesal banget. kenapa anak muda kayak meremehkan mungkin lah. Iya, meremehkan komunitas. Kalau menurut Ulun bang, buhannya tuh kada tahu di dalam sini nih padahal rame. Nah itu benar Ray. Rami, tapi itu berdampak dengan masa depan kita gitu. Karena bagiannya belum masuk, jadi kada tahu ramenya kayak apa. Iya, bener banget. Orang tuh bisa menilai dari sisi luar, tapi sisi dalamnya belum tahu. Nah sini dulu gabung sama kami biar rame. Ayo gabung. Supaya tahu apa sih kegiatan, dampak positifnya dari kegiatan ini tadi. Mungkin terima kasih. Baik, Bung dan Nona semuanya, buat teman-teman yang menonton tayangan ini, kami harap dari kalian itu bisa menarik ilmunya, bisa mencari persepsi baru lah, bahwa anak muda itu dipersiapkan ke depannya dan untuk menggerakkan perubahan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan, kegiatan dan forum-forum positif seperti ini untuk ikut bergabung. Jangan ragu lagi, silahkan datang, join. Mungkin dari forum literasi senja pun tidak harus kalian menjadi anggota, kalian datang di sini untuk ngobrol, sharing-sharing berbagai informasi pun akan diterima dan sangat terbuka dari forum literasi senja itu sendiri. Nah, Ana Hidayatullah dan Selinova Kareza melaporkan langsung dari kegiatan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bung Obi dan Ibu Zen telah berhadir ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sampai jumpa di acara Merawat Bubuhannya edisi keempat selanjutnya. Tunggu terus kejutan dari kami dan pantangin terus ya teman-teman. salam literasi. Terima kasih.